selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini adalah kejutan penting yang kau terima darinya. Kejutan penting yang kau terima darinya. Dan sebelum membacakan, teman-teman, aku di sini juga menjual parfum Aura ya. Kegunaannya kalian bisa lihat sendiri di sini nanti ya kalau udah beli, atau bisa cek ke link. Di sini ada petunjuknya. Ini tuh untuk karisma, wibawa, kepercayaan diri, bisa dihormati atau disegani. Yang pasti untuk Aura. Kalau misalnya semuanya sudah aktif, maka akan ada keberuntungan. Tapi teman-teman begini ya, aku cuma mau bilang, kadang-kadang orang yang menerima Le Aura ini bisa aja langsung kesetanan. Ada yang reaksinya itu karena bad energi, tiba-tiba tuh marah-marah ke aku gitu, tanpa sebab, dan tiba-tiba ketus gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang biasanya energi negatifnya itu kebanyakan. Jadi biasanya sih aku tidak meladeni lagi untuk membeli. Terserah. Dan di sini ya, harganya satu segini, ini paketnya 350.000. Kalau untuk masalah packaging itu kadang-kadang kita bisa ganti-ganti tergantung stok kardus ya. Kalau misalnya memang kadang-kadang produksi sekarang kan juga susah ya teman-teman. Jadi kamu kalau mau order ya silahkan, di sini ada linknya ya. Lihat di deskripsi di videoku. Nah, kegunaannya itu bagus banget. Kamu kalau ini tinggal kamu niatin, ya Tuhan hari ini aku rezeki dong gitu. Pakai aja 3 semprotan. Sehabis mandi, kalau misalnya sebelum tidur, ya Tuhan segarkanlah aku. Nah, doa kamu tuh yang baik-baik aja, oke? Nah, silakan ya kalau mau pesan 350.000, belum termasuk dengan ongkos kirim. Kalau misalnya kalian nggak punya uang buat beli parfum, misalnya kemahalan Kak, saya lebih senang parfum yang di parfum Aura yang 100 ribuan aja nggak apa-apa. Ini kita punya garam bath salt 150.000. Dan ini baunya itu bukan bau parfum, tapi dia baunya lebih ke aromaterapi ya, belum termasuk dengan ongkos kirim. Oke, teman-teman, di sini aku mau bacakan untuk kejutan yang datang darinya untukmu. Gimana? Kalian komen dong di bawah, udah ada yang menghubungi kalian nggak? Kalau misalnya sudah ada, silahkan ya diperkuat dengan beli Le Aura. Nah, di sini ada namanya I am obsessed over you. Kamu tahu nggak artinya apa? Kalau nggak tahu aku jelasin. Tiba-tiba dia terobsesi, tergila-gila sama kamu, ya. Kalau kalian yang udah pakai Le Aura, ketemu sama dia pasti kerasa deh khasiatnya, ya. Nah, Le Aura ini itu bisa membuat kamu jadi kayak cantik, auranya bagus. Biasanya ya, yang membuat aura kita jelek itu biasanya adalah negative thinking, atau memang pada dasarnya kita tuh udah lama punya jinnya tuh jin jelek gitu lah. Ibaratnya jin jelek ini tuh biasanya yang kayak ngebuat kita tuh negative thinking, ya. Kalau aku biasanya, orang yang nerima paketku ini selalu ngomong, Kak makasih ya, sudah sampai. Nah, itu berarti bagus. Tapi kalau misalnya, Kak kok begini ya, banyak komplain, itu biasa jinnya menolak Le Auranya itu dipakai. Jadi kesannya ketus, biasanya aku langsung blok gitu, daripada aku sakit hati juga kan. Di sini, I'm obsessed over you. I'm obsessed over you itu artinya adalah dia tergila-gila sama kamu. Kenapa tergila-gila sama kamu? Ini teman-teman, kalau aku prinsipnya adalah kalau orangnya tuh nyolot, aku langsung blok aja lah, nggak mau banyak pusing, ya. Di sini ada kartu death, berarti ada cinta mati. Memang secara pikiran, saya ngelihatnya yang menggerakkan adalah semesta ya. Tiba-tiba orang ini suka sama kamu dan merasa cinta mati sama kamu, nggak mau ke yang lain. Dia melihat kamu berbeda, berarti ada sesuatu yang bertumbuh dari kamu. Kita akan lihat penyebabnya. Manifestasi kamu ya. Salah satu penyebab
mungkin dia tergila-gila sama kamu adalah manifestasi. Kita tuh punya bakat dukun loh sebenarnya teman-teman. Ya, asal manifestasinya baik. Misalnya gini, ya Tuhan aku tuh cinta sama dia, ya. Tapi kenapa ya dia itu kok kesannya nggak berikan kesan serius sama aku. Coba ditunjukin dong Tuhan, sebetulnya bagaimana supaya aku tidak menunggu. Nah, jawabannya kan bisa macam-macam. Ada yang tiba-tiba menjauh, oh berarti nggak cocok. Kalau misalnya seperti ini, berarti ya memang dia sebetulnya tergila-gila sama kamu. Hanya selama ini mungkin banyak menahan diri, gitu. Kita lihat lagi ya kejutan-kejutan yang memang terjadi sama kamu. Aku melihat adanya satu beautiful future, artinya masa depan yang baik buat kamu. Ya, dengan kamu, masa depan yang baik denganmu. Kita lihat di sini. Page of Cups. Artinya apa? Orang ini itu, ya, kalau bisa ditanya perasaan, dia tuh suka banget sama kamu. Sudah ada perasaan suka. Cuman kadang-kadang mungkin maju mundur, nggak percaya diri. Terus, dia merasa kayak kecil gitu loh. Dia merasa kayak belum siap atau belum cukup untuk menyayangimu. Karena ada kartu Eight of Cups juga di sini ya. Kartu Eight of Cups, kenapa dia kayak merasa tidak percaya diri atau apapun? Mungkin pertama, dia melihat kondisi kamu. Kondisi kamu mungkin baru aja putus sama pasangan, putus sama seseorang, dan kamu di sini sepertinya yang punya energi dingin atau menutup diri. Atau yang kedua, kalau kita bicara mengenai meninggalkan, seseorang di sini, which is dia itu yang kayak punya traumatik. Jadi mungkin dia belum siap untuk, dia suka sama kamu tapi belum siap untuk mencintai atau berkomitmen. Tetapi dia sudah melihat nih, oh sepertinya kalau dengan kamu itu aku tuh punya punya kehidupan yang baik, punya kehidupan yang indah sama kamu. Karena kenapa? Didasari dengan cinta mati. Ya. Apa sih Kamela yang sebenarnya membuat dia itu sadar? Membuat dia itu kayaknya tiba-tiba kok aku sangat terkejut nih. Kok buat shock? Selain manifestasi kamu, saya ngeliatnya di sini ada kartu Ace of Coins. Berarti ada sesuatu yang ingin digapai, sesuatu yang ingin pasti. Mungkin dia melihat kamu adalah orang yang dengan segala ketulusan kamu, dengan segala kesiapan kamu, dan gak maju mundur gitu loh. Mungkin di sini ada konsisten kamu juga untuk suka sama dia. Perasaan kamu dari dulu sama dia mungkin tidak berubah. Tapi ya mungkin kalian tidak bisa bersatu dikarenakan dianya aja yang maju mundur gitu loh. Three of Coins. Three of Coins itu menunjukkan bahwa ada kerjasama yang baik, teman-teman. Kenapa dia bilang ada masa depan yang bagus sama kamu? Karena dia merasa memang ada sesuatu yang baik. Orang tuh kalau misalnya cari pasangan, cari seseorang, itu biasanya cari yang rezekeni, cari yang memang betul-betul yang betul-betul misalnya aku nggak mau rugi gitu lah. Aku pun juga kalau cari pasangan aku nggak mau rugi dong gitu loh, ya kan? Jadinya yang harus dilakukan apa? Ya melihat bobot bibit bebet seseorang, ya mungkin kamu di sini sudah memenuhi kriteria bobot bibit bebet. Mungkin dia suka tipe cewek mandiri, dia suka cowok yang mengayomi, ya kan kita nggak pernah tahu selera orang. Tapi di sini minimal 3 kriteria atau 3 syarat di sini connecting sama dia, connected atau terhubung ya. Di sini saya melihat ada perasaan bangga. Ketika dia melihat dirinya di sini, ketika dia bersanding dengan kamu, maka dia akan memperlihatkan rasa bangga itu karena memiliki kamu. Mungkin yang aku bilang ya, dia orangnya itu memang sudah tergila-gila sama kamu. Jadinya ketika
hal ini datang, ketika energi kamu mendekat, dan misalnya memang jadi, ya itu adalah satu kebanggaan buat dia gitu loh. Kamu mungkin gak ngerasa apa sih kalau pacaran mah biasa aja gitu loh, gue tuh biasa aja, tapi menurut dia belum tentu, ya kan? Syarat orang suka, syarat orang cinta, kita nggak pernah tahu kriteria, karena kita tuh nggak berhak untuk ngejudging dia. Dan apa sih yang kamu suka dari aku? Ya pasti kalau orang suka pasti pertama fisik lah, sudah pasti. Yang kedua hati, sikap kamu, perilaku kamu, cara bicara kamu, cara kamu merhatiin dia, ngayomin dan lain-lain. Kemudian di sini kita akan lihat kejutan apa lagi sih? Nih, teman-teman. Aku bilang tuh kayak gini. Ya. Ini bukan kejutan sih, maksudnya kartunya memang di luar dari Nurul ya. Di sini maybe we should just move on. Nah, mungkin yang dimaksud dari kartu yang muncul ini adalah orang ini adalah sosok yang mungkin pernah mau deket sama kamu tapi nggak jadi. Atau kalian pernah PDKT tapi nggak jadi. Atau PDKT cuma sebentar and then kalian move on masing-masing. Ini satu clue nih. Ya, ini aku taruh di sebelah sini ya, sebagai masuk ke ciri-ciri. Tuh. I hate to admit but you are always right. Artinya, aku tuh benci untuk mengakui, tapi kamu tuh memang benar. Apapun yang kamu lakukan, ya, kamu nasehatkan kepada dia, kamu tuh benar. Kamu move on dari aku, kamu belum tentu dapat yang seperti aku. Mungkin kamu pernah ngomong gitu, oh awas loh ya, kamu kalau gini-gini kamu gak akan bahagia karena kamu nyakitin aku. Mungkin. Nah, ini energinya tuh kayak energi yang udah kayak mau lepas, atau dia sempet kayak udahlah kita stop aja atau gimana gitu. Dan sekarang ini energinya berbalik mengejar kamu ya. Kita akan lihat lagi teman-teman. Di sini. Kejutan apa lagi yang datang? Pergerakannya bagaimana yang membuat engkau terkejut? Nine of Coins. Aku melihat di sini tiba-tiba ada sosok orang yang memang sangat percaya diri ya, merasa kayak sudah siap lahir batin, materi, jasmani ya, untuk datang ke kamu. Jadi dia datang itu sudah dengan persiapan diri. Ini langkahnya ya teman-teman. Langkahnya itu kemudian ada kartu Four of Cups ya. Walaupun tadinya dia ngerasa nggak yakin, dia berusaha untuk mengikuti pikirannya sendiri. Mungkin banyak orang yang juga ingin merebut hatinya dia. Gitu. Ada juga di sini yang ingin merebut hatinya dia, tetapi di sini dia kayaknya tertutup. Jadi kenapa dia masih bertahan dengan energi kamu? Bukan berarti dia tidak mencoba, tapi dia sudah mau berusaha mencoba, atau bahkan sudah banyak orang yang mau datang ke kehidupannya menawarkan yang lebih baik, menawarkan sesuatu, tapi dia kayaknya enggak. Tuh. Ada cinta di situ. Kalau misalnya kita bicara mengenai the lovers, berarti di sini saya bisa melihatnya adalah apa? Dewi cinta, ya. Cupid Angel itu sudah memanahkan arah cintanya kepada kamu. Kenapa dia bisa berpaling? Kenapa dia bisa mengecoh, menyingkirkan yang lainnya dan terkecoh sama kamu ya? Dikarenakan ya ada angel love ya, love angel. Gimana pun juga di sini ya, semua itu tidak akan berjalan tanpa kehendak dari yang atas. Ada kartu Two of Beaten, Two of Wands. Saya melihatnya dia ini memang orang yang sudah melihat sebuah kesempatan gitu loh. Kalau waktunya memang sudah datang ya dia akan datang. Ya, dia melihat ada satu potensi dari kamu, sesuatu hal yang baik dari kamu. Dia punya pemikiran dan penilaian sendiri tentunya ya. Tetapi di sini aku juga kasih tahu sama kamu bahwa kamu nggak perlu minder, kamu nggak perlu ragu. Ketika seseorang itu ingin dekat sama kamu, berarti dia sudah sadar dengan segala kekurangan dan juga kelebihan kamu.
Ten of Swords. Aku melihat seperti kayak ada jalan pulang. Dikala dia udah lelah, dia udah nggak mau lagi cari-cari yang lain, dia udah males, ibaratnya kayak starting dari nol, dia males menikmati hal yang baru. Jadi yang aku bisa bilang sama kalian adalah dia bukan tipe yang coba-coba. Dan jujur aja, mungkin selama berpisah sama kamu, kehidupan dia itu tidak semakin membaik, karena di sini ada kartu Ten of Swords. Mungkin banyak pengkhianatan, banyak kesusahan, kesulitan, berbeda ketika sama kamu. Kan aku bilang, kalau orang punya pasangan, yang dicari itu sebetulnya selain cinta apa sih? Orang ini ngerejekini apa enggak? Dan yang saya lihat tadi ketika keluar kartu Three of Pentacles, berarti memang ada rejeki yang berkesinambungan, atau ada energi baik, keberkahan, keberlimpahan yang berkesinambungan. Orang itu ibarat gini loh, cinta itu sama aja kayak kontrak kerja. Kalau nggak nguntungin ngapain dilakukan? Kecuali kamu bucin, kecuali kamu dinas sosial gitu ya, kamu tidak perlu untung. Tetapi kan pada hidupnya manusia itu bekerja sama untuk mencapai kesepakatan atau keuntungan toh. Nah seperti itu teman-teman. Jadi saya cuman bisa menyimpulkan bahwa orang yang suka sama kamu ini melihat dari berbagai sisi, bukan hanya karena oh kamu orang kaya tapi kelakuan kamu minus dia bertahan gitu. Enggak, bukan sisi materialistis yang diiniin, tapi dia mendapatkan sebuah energi yang semuanya tuh bersinergi. Ya mungkin let's say lah kamu rezekinya ada terus, ketika dia deket sama kamu, waktu sama kamu dia berjaya gitu, ketika tidak dengan kamu ya dia tidak berjaya. Seperti itu ya. Jadi beda ceritanya. Ada kartu Ace of Baton atau kartu Ace of Wands. Ace of Wands itu lebih seperti kayak dia ingin memberitahu atau memberikan sebuah proposal baru, dimana dia menawarkan sebuah hubungan yang dia ini akan menjamin gitu bahwa hubungan ini dilakukan dengan komitmen. Yang saya lihat di sini kartu Ace of Baton atau Ace of Wands ini menunjukkan bahwa memang ada semangat yang membara banget ya untuk menjalin satu koneksi hubungan yang baik dengan kamu. Jadi ya kalau misalnya memang kejutan ini terjadi, ya kamu harus berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Karena pemikiran dia adalah kamu itu partner terakhir gitu loh. Kalau partner terakhir itu intinya dia nggak akan berpindah-pindah atau melirik orang-orang atau lawan jenis yang memang benar-benar berseliweran depan mata. Cuma ngelihatnya kamu doang, ngelihatnya ya karena dia mencintai kamu adalah sesuatu yang berharga buat dia. Seperti itu ya. Kadang-kadang tuh pelajaran cinta itu unlimited teman-teman, tergantung dari kamu tuh bagaimana menghadapinya. Kalau kamu sakit, kamu bisa apatis, kamu bisa cari. Ada juga orang yang gagal cinta, kamu mencari kesenangan di luar. Ada juga orang yang nggak bisa putus cinta, harus cepet cari pengganti. Tetapi kan kalau kita punya pasangan, doa kita apa sih ketika punya pasangan? Ingin long lasting. Aku jadian sama dia, aku pengen long lasting. Itu mau kamu, tapi kan mau dia belum tentu. Nah, di sini dia sangat menghargai apapun yang telah kamu berikan kepada dia selama ini. Kamu udah banyak gak sih kayak memberikan support, memberikan dukungan atau apapun itu. Dia sangat berterima kasih. Dan sampai detik ini pun sebetulnya masih ada rasa-rasanya aku tuh kayak belum pantas. Dan aku merasa energinya dia di sini itu belum 100% pulih. Belum 100% itu stabil seperti waktu zaman dulu. Waktu zaman Krismon. Sebelum Krismon. Krismon kita kan bukan tahun tahun 98 ya, itu udah lewat ya. Krismon baru kita adalah tahun 2019-2020 ketika COVID. Nah, sampai sekarang ini tidak ada yang membaik. Belum ada yang membaik. Dan kalau misalnya nanti kita kena serangan COVID lagi, I don't know. Ya, rumor-rumornya bakal ada lagi.
kata paranormal itu. Cuman kita berdoa yang baik ya. Kalau aku sih sudah terbiasa kayak ya udah bekerja dari rumah. Aku punya bisnis kecil, small business dari rumah. Ya mungkin saatnya tertantang kalau untuk kalian yang pengusaha adalah bagaimana bisa lebih kreatif lagi, itu aja. Cuman apakah kita ini sekarang sudah membaik? Aku bilang belum. Karena uang itu mempengaruhi cinta loh teman-teman. Aku pikir dulu kan kita punya kayak pikiran, oh bahwa cinta itu cinta ya cinta aja. Kalau misalnya uang tuh pasti akan mengikuti selama kita cinta, tapi kenyataannya 2024 semenjak Covid ternyata uang itu lebih penting daripada cinta. Emang bener kata papaku. Emang kalau lapar mau makan cinta, cinta digoreng. Gitu kan? Kata orang tua betul juga ya. Jadi, kalau bapakku berprinsip, jika kamu laki-laki, ketika kamu mencintai seorang wanita, maka cinta dan uang harus berjalan beriringan. Gak bisa milih salah satu. Kalau salah satu kamu pilih, oh oke, aku banyak uang, cintanya akan sembarangan. Karena kenapa? Ketika uang tuh sudah ada di tangan kita, maka kita bisa membeli semuanya, termasuk membeli cinta satu malam, oke? Inilah nama-namanya. Kalau kalian misalnya memang suka dengan video-videoku, jangan lupa nonton videoku yang lainnya. Cari aja judul yang kira-kira menonjok hati kalian. Kalau misalnya memang ada, silakan ditonton karena semuanya itu timeless. Ya timeless itu mau sampai aku udah nggak ada di sini dan videoku masih ada di YouTube, ya kalian bisa nonton. Sampai aku kiamat sendiri ya, nggak ngajak-ngajak kalian. Videoku masih terpapar di sini, silahkan tonton. Terima kasih yang sudah tradinganku. Ini adalah nama-namanya yang kita tarik energinya. Kalau misalnya ada namanya dan ada nama kamu, maka semuanya tertarik, semuanya bersinergi. Jika memang tidak ada sama sekali, maka afirmasikan. Berarti semesta belum dalam waktu dekat ini membuka semua, tapi bukan berarti kamu tidak bisa memanifestasi. Terima kasih yang sudah tradinganku untuk hari ini. See you, I love you. Selamat malam. Assalamualaikum.